Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, YouTuber tertua di semesta. Sekarang tanggal 16 Februari 2019, hari Sabtu. Saya kembali untuk kedua kalinya rekaman di sini dan saya akan membaca Al-Qur'an dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi surat An-Nas ada permintaan 3 kali kita berlindung kepada Allah, yaitu Rob, manusia yang menciptakan manusia. Kemudian kita minta lagi berlindung dari penguasa manusia, yaitu Allah juga, dan kita juga minta berlindung ya dari ilahin nas, dari Tuhan manusia yang harus disembah. Jadi 3 kali kita minta perlindungan kepada Allah sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai ilah. Kenapa? Dari was-was, berlindung dari was-was, maju mundur, takut dalam menghadapi hidup. Yang was-was itu ditiupkan oleh jin wanas dan ditiupkan oleh jin dan manusia. Inilah sikap was-was, inilah yang membuat orang gagal dalam hidupnya, karena maju mundur, kaki ingin melangkah satu ke depan, satu kaki diikat ke belakang. Dia was-was selalu hidupnya, ragu-ragu menghadapi kehidupan, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kecuali keraguan-raguan saja. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang terbesar? Rocky Gerung, apakah Deddy Corbuzier? Dua-duanya non-muslim. Tadi sebelum saya kesini, saya melihat video Deddy Corbuzier, judulnya mungkin ini salah satu, mungkin ini motivasi yang terbaik yang akan Anda dengar. Viewernya 80.000 dalam waktu 2 jam. Subhanallah, hebat sekali. Tetapi kita juga melihat ya, percikan-percikan ya, daya-daya kreasi dari Rocky Gerung, dari kampus ke kampus, memberikan impact yang luas, yang kemudian di YouTube kan, di TV kan. Begitu juga Rocky Gerung memberikan impact yang positif, yang luas ke seluruh negeri. Jadi manakah yang terbesar di antara keduanya? Menurut saya yang besar dua-duanya orang besar, karena memberikan impact yang positif dalam sejarah Indonesia modern. Kita katanya Gunnar Myrdal, ya, sosiolog dari Swedia, Indonesia adalah soft state, negeri yang lembek, etikanya lembek, hukumnya lembek, dan segala macam bidang kita memiliki hal-hal yang negatif dalam perspektif Myrdal dalam sebagai sebuah bangsa. Tetapi kita tidak boleh berhenti, meskipun kita tahu angkatan kerja kita didominasi oleh orang-orang yang pendidikannya SD misalnya, tapi kita memerlukan orang-orang besar sebanyak-banyaknya. Dan kita sudah tahu sejak dulu kita berisi Indonesia Nusantara misalnya, berisi orang-orang yang besar. Diponegoro orang besar, Imam Bonjol orang besar. Diponegoro bisa bertahan 5 tahun menghadapi ya Belanda untuk mempertahankan sebuah keyakinan dan harga diri dan kemandirian, juga kemerdekaan jiwa dalam konteks Indonesia. Kita memiliki Soekarno, Cokro Aminoto, Kartosuwiryo yang berani mendirikan, memproklamasikan negara Islam. Itulah orang besar, berjiwa berani. Kita juga memiliki orang-orang besar, semakin banyak kita sebut semakin banyak yang tertinggal. Wage Rudolf Supratman berkarya dalam usia 36 meninggal, tapi meninggalkan Indonesia Raya. Dia orang besar. Sudirman, Bapak TNI, 34 tahun meninggal, tetapi memimpin perang gerilya dalam kemerdekaan. Dia orang besar karena memberikan impact yang luas tanpa keraguan-raguan.
di dalam masyarakat di masanya dan masa-masa sesudahnya. Inspirasi, motivasi yang ditinggalkan tetap menjar di seluruh tubuh bangsa Indonesia. Itulah ciri orang besar, meninggalkan semangat yang terus-menerus bekerja meskipun batang tubuhnya telah tiada di dalam kuburan yang sunyi senyap. Jadi hendaknya kita masing-masing memposisikan diri, jangan pernah menjadi orang ragu-ragu dalam hidup. Orang besar itu orang yang tidak ragu-ragu. Salah satu contoh orang besar adalah Prabowo Subianto. 3 kali gagal mencalonkan diri sebagai presiden atau calon presiden, dan dia bangkit lagi. Kalaupun dia gagal lagi, dia akan bangkit lagi. Dan kebangkitan, semangat pantang menyerah untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, itulah ciri orang besar. Yang Allah lihat adalah prosesnya yang tidak pernah patah di tengah, tetapi terus bangkit setelah hancur lebur, kata Bung Karno. Dia bangkit kembali, kemudian digembleng oleh keadaan, dia hancur lebur sekali lagi, dia bangkit kembali, kemudian digembleng lagi oleh keadaan, dan dia hancur lebur dan kemudian bangkit kembali. Itulah orang besar. Abraham Lincoln, presiden Amerika yang terbesar, 1865 dia mendeklarasikan bebasnya budak di seluruh Amerika. Terjadi perang saudara besar-besaran yang mewarnai sejarah Amerika. Kemudian dia dibunuh oleh lawan-lawan politiknya ketika menonton opera di suatu malam yang tanpa pengawalan. Dia orang besar karena meninggalkan cita-cita besar bagaimana manusia tidak diperbudak oleh manusia yang lain karena perbedaan warna kulit dan status sosial. Itulah Abraham Lincoln, orang besar. Soekarno, orang besar. Habibie, orang besar. Pak Harto, orang besar. Gus Dur, orang besar. Mereka berani menawarkan gagasan-gagasan yang sederhana untuk perbaikan masyarakatnya, meskipun ditolak di awal kehidupannya atau di masa hidupnya. Tetapi keberanian memasarkan ide-ide pembaharuan, ide-ide kebaikan, itulah orang-orang besar. Orang yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian tertatih-tatih mempelajari Iqra 1, 2, 3, 4 sampai Iqra 6, kemudian menghafal Quran. Itulah juga orang besar. Orang yang tidak pernah patah dihadang oleh kecemasan menghadapi kehidupan, dan dia terus melangkah ke depan mencapai kemuliaan dan cita-cita besar dengan segala rintangannya di kiri kanan. Orang yang tidak berhenti berjuang mencapai apa yang diinginkan supaya hidupnya bermakna dalam kehidupan, memberikan impact, memberikan pengaruh yang positif kepada diri, keluarga, dan lingkungannya. Itulah orang besar. Indonesia kita yang modern memerlukan banyak orang-orang besar. Orang yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan ketika dia dihantam oleh kegagalan, dan kemudian dia bangkit lagi, sekali lagi bangkit lagi, berusaha lagi. Itulah ciri orang besar yang tidak pernah maju mundur mencapai cita-citanya yang terbaik untuk dunia dan untuk akhiratnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ini dari Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.